Selamat pagi anak-anak. Untuk tema hari ini kita belajar ke pembelajaran 3, 4, dan 5. Di pembelajaran 3 ada muatan IPS yaitu tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Ya, masyarakat ini kan pasti melakukan kegiatan ekonomi ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan ini disesuaikan dengan kondisi alamnya ya. Ada berbagai bidang kegiatan ekonomi. Ada pada pertanian dan perkebunan ya. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah maupun pantai. Nah, biasanya tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda ya, menyesuaikan dengan jenisnya. Misalnya, tanaman teh ini hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Sedangkan kalau tanaman padi itu hanya bisa dibudidayakan di dataran rendah. Dan ada kelapa ya, biasanya di pesisir pantai. Nah, kemudian ada peternakan dan perikanan. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai juga sama ya. Nah, biasanya hewan-hewan yang diternak ya, yaitu ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi ya. Nah, kalau di dataran rendah biasanya ternaknya ikan mas, ikan lele, ayam, bebek ya. Kalau di dataran tinggi biasanya kambing dan sapi. Sedangkan kalau untuk di laut ya, biasanya itu ikan ya, ikan, udang, kepiting. Nah, kemudian ada kehutanan. Kegiatan ini dilakukan masyarakat yang ditinggal di kawasan hutan ya. Biasanya yaitu tanaman yang dimanfaatkan yaitu jati dan rotan. Nah, biasanya hasilnya ya sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Pada muatan PPKN yaitu tentang sikap dalam menjaga keragaman ya. Bangsa Indonesia ini memiliki berbagai macam keragaman ya. Ada keragaman agama, suku, dan budaya. Nah, keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap dalam keragaman. Apa aja? Yang pertama ya, tidak boleh mengobrol saat menunggu teman yang sedang ibadah ya. Kemudian yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Dan yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Namun keragaman juga dapat menimbulkan perpecahan ya apabila tidak disikapi dengan bijaksana ya. Nah, ini sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman ya, yaitu mengganggu teman yang sedang beribadah, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama, kemudian memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri, dan tidak menghormati, tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Pada muatan bahasa Indonesia yaitu menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Ingat anak-anak, kalau disuruh menyampaikan informasi melalui peta pikiran, kalian harus membuat peta pikirannya ya, yang berupa bagan-bagan ya, boleh kotak, boleh lingkaran, bebas, ada tanda panahnya ya. Waktu itu ibu udah kasih contoh ya. Nah, ini peta pikiran ini cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang kita peroleh ya. Jadi kalau kalian meskipun jawabannya benar tapi tidak berbentuk peta pikiran, nanti nilainya dikurangi karena kan judulnya juga peta pikiran ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kalian harus baca dulu teksnya ya, kemudian tentukan pokok-pokok pikiran dari teksnya, hal-hal yang pentingnya ya. Kemudian pokok-pokok pikiran ini berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks ya. Setelah itu tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Kita lanjut ke pembelajaran 4 ya. Ada muatan IPS masih menjelaskan tentang keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Di sini ada beberapa bidang kegiatan ekonomi. Ada bidang pertambangan ya. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Misalnya, ada tambang pasir adanya di sekitar aliran sungai atau pantai ya. Hasil dari kegiatannya berupa pasir dan kapur bisa dijadikan sebagai bahan baku bangunan. Ada juga emas dan perak ya sebagai bahan dasar perhiasan, ada minyak bumi, gas bumi, batu bara sebagai bahan bakar, ada juga belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Kemudian di bidang industri, kegiatan yang dilakukan dalam industri ini berupa pengolahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ya. Nah, contohnya ya ini di pabrik
ya, mau pabrik makanan, minuman, konveksi, elektronik maupun otomotif ya. Kemudian ada bidang perdagangan. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga ke perkotaan juga ya. Nah, kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar ya atau badan usaha tertentu ya. Kemudian ada bidang jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan ya untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ya. Biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, guru, dan kurir, polisi. Pada muatan PPKN yaitu menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi ini adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia ya. Ada bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia, yaitu toleransi dalam keragaman agama. Setiap warga negara ini kan memiliki kebebasan ya untuk memeluk suatu agama. Mereka juga diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Nah, kebebasan beragama ini sebaiknya ya diimbangi dengan rasa toleransi ya. Nah, bagaimana sikapnya? Itu menghormati orang yang sedang beribadah ya, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, menjaga kerukunan antar umat beragama dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kemudian ada toleransi dalam keragaman suku bangsa. Indonesia ini kan punya suku yang beragam ya. Setiap suku punya ciri yang berbeda dengan suku lain. Oleh karena itu kita harus menumbuhkan rasa toleransi agar tercipta persatuan dan kesatuan. Sikapnya yaitu kita harus saling menghormati antar suku ya. Kemudian berteman tanpa membedakan suku dan ras dan mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Lalu ada toleransi dalam keragaman budaya. Setiap provinsi yang ada di Indonesia ini punya budayanya masing-masing ya. Budaya suatu daerah dapat berbeda dengan budaya daerah yang lain. Nah, perbedaan ini membuat Indonesia menjadi beragam. Kita juga harus punya rasa toleransi terhadap keragaman tersebut ya. Caranya yaitu tidak mengejek budaya dari daerah lain, mau mempelajari budaya dari daerah lain, bangga terhadap budaya sendiri dan melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Kita lanjut ke pembelajaran 5, ada muatan PPKN yaitu tentang penerapan sikap toleransi dalam keragaman. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal sikap toleransi ya. Nah, sikap toleransi dalam keragaman ini sangat penting untuk diterapkan ya, agar menciptakan kerukunan dan persatuan bangsa. Ini ada beberapa sikap ya yang dapat kamu terapkan di lingkungan kalian. Misalnya, menghargai perbedaan antar anggota keluarga, membantu ibu merapikan rumah, bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama ya, belajar bersama adik atau kakak, menghormati teman yang sedang ibadah, melaksanakan tugas piket dengan baik ya, bertutur kata dan bersikap santun antar sesama ya, menyapa dengan santun saat bertemu tetangga, menghormati pendapat orang lain ya. Lalu menaati peraturan yang ada baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Untuk materi hari ini sudah selesai. Silakan bagi yang tidak mengerti langsung bertanya ya.